Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Diki Andrian, di tugas agenda ketiga tentang peran dan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh tutor di agenda 3, yaitu tugasnya tentang menjelaskan peran diri saya sebagai seorang apoteker dan menjelaskan profil dari instansi tempat bekerja saya dengan diberi judul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Nah, ini data diri saya. Nama saya Apoteker Diki Andrian, Sarjana Farmasi, berada di kelompok 2, angkatan keempat, instansinya Kabupaten Ciamis dengan NDH 09, dan tutor di agenda ini adalah Dr. Insinyur Haji Sujatmoko. Lalu ini adalah profil tempat bekerja saya, yaitu UPTD Puskesmas Panumbangan yang berada di Jalan Raya Panumbangan nomor 6, nomor 16 Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, selanjutnya, visi dan misi dari UPTD Puskesmas Panumbangan. Visinya mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Lalu ada beberapa misi atau poin dari misi UPTD Puskesmas Panumbangan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi, kerakyatan, potensi unggulan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu, meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dan terakhir adalah memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Struktur organisasi dari UPTD Puskesmas Panumbangan. Seperti yang terlihat di samping saya, Kepala Puskesmasnya adalah Dr. Harun Al-Rashid dengan Kasubag TU Ibu Rini Haryani, penanggung jawab UKM, esensial dan keperawatan Bapak Ade Suryaman, penanggung jawab pengembangan, Ibu Aisyiti, penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Haji Ali Ivan Susanto, dan penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, Hajah Lilis Krisnawati. Lalu beberapa pelayanan yang ada di Puskesmas Panumbangan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah pelayanan yang dilaksanakan selama 24 jam. Ada IGD, ponen, rawat inap, dan farmasi. Kemudian ada rawat jalan, diantaranya poli umum, gigi, KIA, MTBS, dan promosi kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan meliputi USG, EKG, TBTCM, dan laboratorium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi profesi saya, yaitu sebagai seorang apoteker. Ada 2 penggolongan dari tugas pokok apoteker. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik dan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Pelayanan farmasi klinis meliputi 1 pelayanan resep, 2 pelayanan informasi obat, 3 konseling, 4 penyuluhan kefarmasian, dan terakhir identifikasi efek samping obat. Lalu poin-poin yang ada dalam pengelolaan obat dan BMHP diantaranya yang pertama adalah pengelolaan perbekalan farmasi dari gudang farmasi daerah. Selanjutnya, pengelolaan pendistribusian perbekalan farmasi ke Posbindu, Pustu, Poskesdes, dan kegiatan puskesmas lainnya.
Selanjutnya, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan perbekalan farmasi. Lalu yang terakhir, menyusun dan menyimpan arsip serta melaporkan resep. Nah, ini adalah standar pelayanan yang harus dicapai. Ada 5 poin. Yang pertama, penggunaan obat yang rasional. Kedua, pemberian informasi obat kepada setiap pasien. Yang ketiga, pemberian konseling kefarmasian kepada pasien. Keempat, pelaporan perbekalan farmasi secara tepat waktu. Dan yang terakhir, pelayanan farmasi klinis yang bermutu dan optimal. Selanjutnya adalah keterkaitan tugas apoteker dengan tujuan puskesmas. Ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kedua, melakukan pelayanan farmasi klinis, diantaranya pemberian informasi obat, konseling obat, dan penyuluhan kefarmasian demi memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menciptakan kemandirian hidup sehat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mengelola pendistribusian perbekalan farmasi dalam program Posbindu, Pustu, Poskesdes, atau kegiatan lain puskesmas untuk meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya adalah implementasi Smart ASN dalam mencapai tujuan puskesmas. Ada 8 poin sesuai dengan nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama adalah menjaga nama baik puskesmas dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Contohnya, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, baik itu secara langsung atau memposting di media sosial pribadi milik pegawai puskesmas. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia puskesmas dengan cara meningkatkan kompetensi diri, misalkan mengikutsertakan pelatihan kepada setiap profesi pegawai puskesmas sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang keempat, membangun hubungan profesional dengan keluarga pasien atau sejawat tenaga kesehatan lain. Ini contohnya untuk pasien dengan kebutuhan khusus, misalnya pasien dengan kepatuhan minum obat yang harus dijaga. Contohnya adalah pasien yang menderita penyakit tuberkulosis. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik dengan selalu bersikap ramah dan sopan kepada pasien ataupun terhadap sesama pegawai puskesmas. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan penggunaan sistem digital agar lebih memudahkan di dalam pelayanan. Yang ketujuh, mengembangkan jiwa entrepreneurship. Contohnya, misalkan pasien mengalami gejala-gejala penyakit kronis. Misalkan mudah haus, mudah lapar, mudah capek. Ini adalah salah satu indikator penyakit diabetes. Nah, tapi tidak bisa kita simpulkan begitu saja, dan kita menyarankan kepada pasien untuk memeriksakan ke laboratorium untuk memastikan bahwa pasien tersebut menderita penyakit diabetes. Dan yang terakhir, berwawasan global. Contohnya dengan melihat kemajuan teknologi di bidang kesehatan yang ada di dunia ini. Terima kasih. Begitulah presentasi atau pemaparan dari saya tentang Smart ASN. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.